Serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Pada kisah yang lalu diceritakan, Jerangkong Hidup tengah memberikan hukuman pada Raden Karmapala muridnya. Dan dengan penuh harap, Jerangkong Hidup memohon pada muridnya agar mau bersikap sebagaimana seorang kesatria yang kelak akan mencuci namanya yang kotor dalam dunia kependekaran. Aku tahu kau anak baik. Kau pasti akan dapat memberikan kebanggaan pada diriku. Berusahalah, Pala. Berusahalah, dan kau pasti akan sanggup. Renungkanlah semua perbuatanmu. Ingatlah, hukuman yang malam ini kuberikan padamu adalah hukuman atas ketidaktaatanmu pada aturan yang kuberikan. Terimalah hukuman ini. Dan jangan mencoba untuk mengangkat tubuhmu. Biarkan kepalamu tergantung terus hingga pagi hari. Jangan pikirkan apapun. Kosongkan semua pikiranmu. Raden Karmapala mencoba untuk mematuhi perintah gurunya. Seluruh pikirannya dikosongkan. Pemuda yang dahulu merupakan seorang anak yang nakal tiada terkira, kini di tangan Jerangkong Hidup, iblis maha jahat, mencoba untuk membentuk dirinya menjadi sosok yang lain. Beberapa saat saja, pemuda itu terlelap dalam tidurnya dan tanpa terasa lagi ia tertidur hingga pagi menjelang dengan tubuh tergantung bagaikan kelelawar. Bagaimana, Pala? Enakkah tidurmu tadi malam? Guru telah menurunkan saya dari tali. Iya, aku telah menurunkan engkau dari pohon itu. Tapi bagaimana mungkin? Mengapa saya tidak merasakannya sedikit pun? Aneh sekali. Tentu saja. Tenaga sakti yang berada di dalam tubuhmu adalah tenaga sakti kelelawar sakti. Dan tidurmu malam tadi itu adalah karena keselarasan dari ilmu kelelawar saktimu itu. Sekarang bagaimana? Bukankah terasa kepalamu agak berat sedikit? Kepalamu serasa diganduli oleh benda yang berat. Iya, itu saya rasakan, Guru. Sekarang tugasmu adalah lakukan hal seperti tadi malam. Saya harus melakukan hal seperti tadi malam? Iya, kau harus lakukan itu hingga beberapa minggu. Apakah hukuman tadi malam belum juga cukup? Jika kau merasakan cukup belajar dari aku, jangan lakukan perintahku. Mengapa demikian, Guru? Saya masih ingin banyak belajar dari Guru. Jika begitu, lakukanlah semua perintahku. Baik, baiklah Guru. Saya akan lakukan semua perintah Guru. Saya akan lakukan. Dengan hati penuh tanda tanya, Raden Karmapala melakukan semua perintah gurunya. Melakukan hal tersebut, mengikat kedua kakinya di cabang pohon besar dan kemudian membiarkan tubuhnya tergantung hingga beberapa hari. Dan beberapa hari kemudian, aneh sekali. Kini aku semakin tidak merasakan lagi berat kepala. Dan tubuhku semakin lama semakin terasa segar. Dan gerakan-gerakanku juga terasa menjadi semakin mantap dan lincah. Apakah itu semua karena cara tidur yang aneh yang selalu kulakukan? Guru memang adalah seorang yang sangat berbudi. Dia adalah satu-satunya yang sangat dekat dan baik padaku. Guru.
tinggalkan dulu Raden Karmapala yang tengah mendapat didikan aji kelelawar sakti dari Jerangkong Hidup. Sekarang, marilah kita kembali pada kisah Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna di Padepokan Gua Larang. Yang guru memberi waktu kepada kita hanya 1 hari untuk menyelidiki desa Banjur. Setelah itu, kita harus kembali ke Istana Galuh. Ya, kau benar, Wulan. Hup. Bukankah itu Ayahanda Sana? Ya, kau benar. Ada apa Paman Sana mengejar kami berdua? Aku akan mengikuti kalian menuju desa itu. Tapi Ayahanda... Aku ingin ikut melihat kerusuhan di desa itu, Wulan. Dan Paman Wanayasa pun mengizinkan aku. Apalagi keberatan kalian? Iya, sebetulnya tidak ada kesulitan kami. Tapi jika sampai terjadi sesuatu dengan diri tuanku, bagaimana kami harus mempertanggungjawabkan itu pada Raden Sanjaya? Jangan khawatir, itu bukan tanggung jawabmu. Juga bukan tanggung jawabku. Jika kesulitan akan datang pada diri kita, pastilah kesulitan itu akan datang juga. Baiklah, mari kita pergi Ayahanda. Berhati-hatilah. Hiya, hiya, hiya. Kita langsung saja menemui kepala desa Banjur. Kita coba tanyakan permasalahannya. Dan kemudian kita akan mencoba mencarinya di sekitar desa ini. Iya, Kakang. Kakang benar. Lihatlah itu. Agaknya Pak Kepala Desa sedang meronda di desanya. Mari, Kakang. Hiya, hiya. Hiya, hiya. Agaknya kalian dari Gua Larang. Hah? Ada apakah? Kelihatannya kalian tengah mencari sesuatu? Tidak, Paman. Kami hanya meronda mencari pemuda yang kemarin lepas dari tangan kami. Apakah Paman juga tengah meronda bersama penduduk? Iya, sejak pagi kami berkeliling desa. Mencari hampir di setiap pelosok desa ini. Sepanjang sungai kecil tempat gadis-gadis dan wanita mencuci dan mandi. Sudut-sudut rumah di pinggiran desa ini dan juga semak-semak yang tersembunyi kami babat habis. Apakah Paman mengetahui siapa nama dan ciri-ciri pemuda pengacau itu? Dari beberapa orang gadis yang berhasil kami korek keterangannya, dia mengaku bernama Panji. Tapi sesungguhnya namanya bukanlah itu. Seorang laki-laki yang teramat menyeramkan yang adalah gurunya memanggilnya dengan sebutan Pala. Iya, Pala. Raden Karmapala. Apa? Apa katamu, Wulan? Tidak Paman Sana. Apakah maksudmu dia adalah... Paman? Berkatalah yang sebenarnya, Wulan. Ada apa, Wulan? Apa maksudmu menyebut nama Raden? Marilah, Nona. Jika ingin beristirahat dan mengobati kelelahan di tubuh Paman Nona, ikutlah ke pondok kami, tidak jauh dari sini. Jika memang begitu, kenapa tidak ke Gubuk saja, Ki Banyu? Itu pondokku. Hanya beberapa belas tombak dari sini. Iya. Sebaiknya
ajaklah Paman Nona itu beristirahat di balai-balai di muka pondok itu sambil menikmati minuman hangat. Bukankah begitu, Sagula? Ya, kita menikmati minuman hangat dan sedikit makanan ada di pondok kami. Marilah. Marilah, Kakang. Kita beristirahat sebentar di pondok itu. Agaknya Paman sana memerlukannya. Bagaimana, Paman? Paman sanggup untuk duduk di atas kuda ini hingga ke pondok itu? Aku tidak apa-apa. Ayolah. Ya. Kalian semua, teruskanlah perondaan. Ya, aku akan menyusul kalian setelah beberapa saat beristirahat menemani tamu kita ini. Baik. Ayo. Kau tanyakanlah lebih jelas lagi pada mereka, Wulan. Siapa sesungguhnya pemuda pengacau itu? Mintalah ciri-cirinya, aku ingin tahu. Baiklah, Paman sana. Kita tunggu sebentar. Ki Banyu, kepala desa Banjur ini, tengah mempersiapkan kelapa muda untuk kita. Mungkinkah dia anakku Karmapala seperti yang kau katakan tadi, Wulan? Dari keterangan mereka, aku menjadi pasti bahwa anak muda pengacau itu pastilah Raden Karmapala yang nakalnya keterlaluan. Tapi bagaimana aku harus menjelaskannya? Aku tahu di mana persembunyian mereka, guru dan murid. Tapi aku tidak mungkin menceritakannya. Paman sana tentu akan menjadi hancur hatinya. Biarlah aku bersama Kakang Saka yang akan mencoba menyelesaikan urusannya itu. Wulan. Iya. Ada apa, Paman? Kau tidak mendengarkan pertanyaanku, Wulan? Iya. Saya mendengar, Paman. Saya kira tidak mungkin, Paman. Masakan Raden Karmapala berada di sini? Jika berada di sini, mengapa ia tidak singgah sesekali ke Gua Larang? Bukankah Gua Larang adalah padepokannya juga? Nah, itu mereka menuju kemari. Putriku tengah menyiapkan minuman hangat untuk pamanmu. Dan jika ada di antara kalian yang menyukai kelapa muda, ini kalian bisa langsung menikmatinya. Kisanak, dapatkah Kisanak menjelaskan ciri-ciri dari pemuda pengacau desa ini? Soalnya kami penasaran sekali. Jika satu saat secara tidak sengaja kami bertemu, kami akan berusaha untuk menangkapnya, Kisanak. Seperti yang sudah kami katakan, dia dipanggil oleh gurunya dengan sebutan Pala. Dan anak itu sendiri mengaku bernama Panji. Dan mengenai ciri-ciri tubuhnya, dia seorang pemuda tampan. Iya, tampan sekali. Tidak mencerminkan seorang pemuda desa ataupun pemuda biasa. Dia lebih pantas dikatakan sebagai seorang yang berketurunan bangsawan. Berhidung sedikit agak mancung, matanya bulat, berkilat, kelihatan nakal dan liar, beralis tebal. Ya, sikapnya berbicara demikian angkuh dan congkak, seakan-akan dia adalah seorang putra seorang bangsawan tinggi. Putraku kah? Karmapalakah pemuda itu? Dewata, mengapa hatiku menjadi berdebar-debar demikian kerasnya? Aku yakin dia adalah putraku Karmapala. Iya, Wulan dan para tokoh-tokoh utama serta pengawalku mengatakan bahwa guru dari anak itu adalah seorang iblis maha jahat yang berwajah sangat menyeramkan. Iya, pastilah anak muda itu adalah Karmapala putraku. Apa saja yang telah diperbuat oleh anak itu, Kisanak? Mengganggu ketentraman desa ini, melukai beberapa penduduk desa ini, dan mengganggu gadis-gadis desa ini.
Mengganggu gadis-gadis. Iya, mengganggu gadis-gadis desa ini. Termasuk juga putri dari kisah gula ini. Apakah yang telah diperbuatnya terhadap dirimu dan juga kawan-kawanmu? Saya... Katakan saja, Tarsi. Bagaimana jahatnya pemuda itu. Dan hampir setiap hari mengganggu kalian di pinggir sungai. Dan mengganggu gadis-gadis yang telah mempunyai kekasih hingga terjadi bentrokan dengan pemuda-pemuda desa ini. Ya begitu Tuan, begitu. Kita harus segera mencari dan menangkap pemuda itu. Harus. Ayolah, kita berangkat dan jangan membuang-buang waktu. Tapi minumlah dulu minuman hangat itu. Baru kita berkeliling mencari pemuda pengacau itu. Oh iya, baiklah. Marilah Wulan, Saka. Terima kasih banyak atas keterangan dan minuman hangatnya. Kami permisi. Kita berhenti dulu, Wulan. Paman. Ada apa kau menghentikan kudamu, Kakang? Mau kemanakah kita sebenarnya? Tujuan kita mencari pemuda itu maksudku. Ke arah timur, barat, selatan, atau utara? Kita akan berkeliling. Kita akan berkeliling mencari pemuda pengacau itu. Bagaimana jika kita kembali ke pondok tadi? Kembali ke pondok tadi? Iya. Apa maksudmu, Kakang? Aku merasa curiga dengan sikap kepala desa itu. Agaknya dia menyembunyikan sesuatu. Dan gadis itu pun kelihatan seperti berat menyatakan kehendaknya itu. Itu dia, gadis yang menyuguhkan minuman tadi. Berhati-hatilah, Wulan. Aku akan memanggilnya kemari. Berhati-hati, jangan sampai ibunya mendengar. Kukira itu tidak menjadi persoalan, Kakang. Kita hanya membutuhkan waktu sebentar. Dan lagi, ibunya tidak akan menjadi curiga padaku. Aku seorang wanita. Nah, tunggulah, Kakang. Raden Sakapalwaguna dan Prabu Sana memperhatikan Anting Wulan yang melangkah mendekati gadis desa itu. Dan tidak berapa lama dilihatnya Anting Wulan berhasil mengajak gadis desa itu ke tempat mana Raden Sakapalwaguna dan Prabu Sana bersembunyi. Ada apakah kalian mengajakku kemari? Mengapa tidak bicara di pondokku saja? Aku akan dapat mengeluarkan kembali minuman hangat. Tidak, kami sudah cukup dengan minuman yang kau sediakan tadi. Kami membawamu kemari hanya ingin mendapatkan keterangan sedikit tentang pemuda itu. Tentang Kakang Panji? Iya, tentang Kakang Panji. Oh iya, siapakah namamu, Dek? Saya Tarsi. Tarsi nama saya. Ya. Tarsi, kau mengenal dengan baik pemuda itu? Kami telah beberapa kali bertemu. Lebih dari 8 kali. Kami selalu bertemu di sungai kecil, tempat kami mandi dan mencuci. Oh, apakah benar pemuda itu seorang pemuda yang jahat dan kerap menggoda kalian? Iya, Kakang Panji memang kerap menggoda kami. Tapi dia bukanlah seorang pemuda yang jahat. Dia adalah pemuda yang baik dan sangat baik sekali. Bagaimana bisa demikian? Mengapa ayahnya dan juga kepala desa Banjur mengatakan pemuda itu seorang pemuda yang jahat? Seorang pengacau dan pengganggu gadis-gadis desa. Saya takut, Tuan. Saya takut Bapak Kepala Desa akan menjadi marah jika saya mengatakan hal yang sebenarnya. Kami kerap dimarahi oleh orang tua kami jika mengatakan bahwa pemuda itu tidaklah jahat seperti yang dibicarakan orang. Kami gadis-gadis yang kerap mencuci di sungai mengetahui semua itu dengan jelas sekali. Iya, tapi mengapa bisa begitu? Mengapa kepala desa dan juga penduduk desa ini begitu membenci dan mengatakan bahwa pemuda itu jahat dan pengacau? Mungkin karena peristiwa itu. Peristiwa yang terjadi antara Kakang Panji dan Bira. Peristiwa apa itu? Kakang Panji sering bersama dengan Bira yang menjadi bunga desa ini. Dan Kandar, putra dari kepala desa kami, begitu tergila-gila dengan Bira. Melihat hubungan Bira dengan Kakang Panji, ia menjadi cemburu dan kemudian menantangnya. Kakang Panji berhasil mengalahkan Kandar
pemuda itu menjadi semakin berang, kembali menantang dan mengeroyok Kakang Panji bersama kawan-kawannya. Dalam pertempuran itu, Kandar dan seorang temannya terluka. Lalu kepala desa itu menjadi dendam dan mengerahkan para penduduk, begitu? Iya, begitulah yang terjadi sebenarnya. Maafkan saya, Paman. Tolonglah, jangan sampai mereka tahu semua. Jangan mereka tahu kalau saya menceritakan ini semua pada tuan-tuan. Saya dan juga ayah saya bisa mendapat celaka. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apapun dengan diri kalian. Percayalah. Dan jika sampai terjadi sesuatu, datanglah ke padepokan kami. Temui guru kami, Eyang Wanayasa. Terima kasih. Kami permisi. Iya. Syukurlah. Ternyata Karmapala putraku tidaklah seburuk dan sejahat yang aku kira. Lebih dari 3 tahun aku berpisah darinya. Aku rindu sekali. Aku ingin sekali bertemu dengannya. Saya kira sebaiknya ia jangan diganggu, Paman. Saat ini ia tengah menuntut ilmu dari Jerangkong Hidup. Dia akan merasa sangat terganggu jika bertemu dengan Paman yang kini tidak lagi berada di Galuh. Biarkanlah dulu dia menyelesaikan dan menuntaskan segala ilmu dan aji dari tokoh Mahasakti itu. Tapi bukankah Jerangkong Hidup itu juga dikenal sebagai seorang tokoh yang teramat ganas dan jahat? Bukankah jika kita bisa membebaskannya dari ikatan tokoh itu sesegera mungkin justru lebih baik, bukan? Paman, berguru pada Jerangkong Hidup justru adalah keinginan dari Karmapala sendiri. Dia tidak mungkin menjadi bahagia jika kita melepaskan dari ikatannya dengan Jerangkong Hidup. Bahkan yang terjadi mungkin justru sebaliknya. Dia akan berpihak pada gurunya. Paman, saya kira Paman tidak perlu khawatir dengan Jerangkong Hidup. Dahulu ia memang dikenal sebagai tokoh yang maha jahat, tokoh yang teramat ganas. Akan tetapi entah kenapa, kini dia telah berubah. Dia telah menyesali semua perbuatannya. Dia kini tengah memaksakan pada Karmapala untuk menjadi seorang pendekar yang berhati bersih, yang pantang melakukan perbuatan kejam dan kotor. Kau ini berkata apa, Dik Bulan? Kau berkata apa? Apa mungkin Jerangkong Hidup? Aku berkata benar, Kakang. Percayalah padaku, pada penglihatanku dan juga pendengaranku. Aku menyaksikan sendiri Jerangkong Hidup tengah memberikan petua pada Raden Karmapala. Ia memohon dengan suara mengibah. Kau bicara apa? Iya, memang sukar untuk dipercaya, Kakang. Tapi itulah yang sesungguhnya terjadi. Percayalah, Jerangkong Hidup kini bukan lagi iblis yang menakutkan. Ia tengah berusaha keras menggembleng jiwa dan raga Raden Karmapala. Syukurlah kalau begitu. Aku percaya padamu, Wulan. Di manakah mereka menyembunyikan diri? Apakah kau mengetahuinya? Tidak, Wulan. Kau tidak perlu memberitahukannya padaku. Biarlah anakku Karmapala dengan tenang menuntut ilmu. Aku tidak ingin mengganggunya. Kau tidak perlu bercerita padaku tentang hal-hal yang tidak-tidak. Aku khawatir satu saat jika kerinduan ini timbul, aku akan mencarinya. Biarlah, aku yakin suatu saat ia akan datang padaku. Akan datang kepada ayahnya ini. Karmapala anak baik. Sudahlah, Wulan. Marilah kita kembali. Tidak perlu lagi kita mengurusi masalah di desa ini. Aku yakin anakku tidak akan memperpanjangnya. Cerita dari gadis itu serta ceritamu tentang Jerangkong Hidup sudah cukup sebagai bukti. Marilah kita kembali. Marilah, Kakang. Kita cari kembali kuda kita di sana. Kau tidak perlu merasa khawatir. Semuanya telah aku jelaskan dalam surat itu. Sanjaya anakku pasti akan mengerti. Tapi apakah Paman Sana, walaupun hanya sebentar, tidak akan menjenguknya? Tidak akan melihat Galuh dan memberikan restu atas tahta yang akan diduduki adik Sanjaya? Tidak perlu. Tidak perlu, anakku Wulan. Tahta itu pada dasarnya memang hak
dari Sanjaya. Dia yang paling berhak, dan dia akan mengerti dengan jelas jika dia telah membaca suratku. Malam sudah menjadi semakin larut. Kau beristirahatlah. Juga kau, Saka. Bukankah besok kalian akan berangkat? Baik. Galuh merupakan satu perjalanan panjang. Baiklah, Paman. Baiklah. Jika memang itu sudah merupakan kehendak Paman, saya tidak dapat berbuat lain kecuali kembali ke Galuh dan menyampaikan surat ini. Kami permisi, Paman. Kami akan menghadap Eyang untuk memohon restu. Karena besok pagi-pagi kami akan meninggalkan Gua Larang. Iya. Temuilah Eyang gurumu. Aku akan beristirahat. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna berderap menuju kota Raja Galuh untuk menyampaikan surat Prabusana untuk Sanjaya putranya. Sementara kita tinggalkan dahulu sepasang kekasih yang tengah menuju Galuh itu. Sekarang marilah kita kembali mengikuti perjalanan Raden Purbaya dan Cempaka yang tengah membawa kakeknya Mamang Kuraya menuju Pondok Dewi Jambi. Jika kau merasa lelah, biar aku yang berganti memondongnya, Kak. Aku masih sanggup. Kita akan berhenti saat tengah hari. Lihatlah itu, Gunung Tampomas. Kita akan berhenti tepat di kaki gunung itu. Jangan terlalu memaksakan diri, Kak. Aku akan berhenti dan kau berganti memondong kakek jika aku merasa lelah. Sebentar lagi tepat di kaki Gunung Tampomas itu. Baiklah. Sudah beberapa ratus tombak kita lalui kaki gunung ini, tapi tidak juga kita temukan desa kecil maupun gubuk atau pondok-pondok petani yang memencil. Iya. Lalu bagaimana dengan kakek? Apa yang akan kita berikan padanya? Kita tidak mungkin akan menemukan bubur hangat. Aku akan mencari ikan di sungai itu. Dagingnya cukup lembut untuk dimakan kakek. Kau jagalah kakek. Kak, ada apa, Adik Purbaya? Kau jagalah kakek. Biar aku yang mencari ikan di sungai kecil itu. Biarlah, saya dapat mencarikannya. Tidak, Kak, kainmu akan basah oleh air sungai itu. Biarlah, aku dapat menggulung celanaku. Kau jagalah kakek. Tubuh kakek terasa demikian hangatnya. Entah betapa parahnya luka dalam tubuh kakek. Keadaannya jadi seperti ini. Tertidur dalam keadaan tubuh sangat ini. Alangkah sejuknya semilir angin ini. Sambil bersandar memandangi tubuh kakeknya, Cempaka akhirnya tertidur. Beberapa saat telah berlalu. Gadis yang telah kelelahan karena menggendong tubuh Mamang Kuraya setengah harian tidak dapat lagi menahan dirinya. Dan gadis muda itu tersadar ketika ia merasakan asap yang sedap menusuk hidungnya. Bangunlah, Kak. Aku sudah siap dengan beberapa ekor ikan bakar. Ini, kau dapat memberikan sebagian untuk kakek. Setelah itu, kita lanjutkan perjalanan. Mengapa kau tidak membangunkan aku, Adik Purbaya? Tidak apa, Kak. Aku lihat kakek pun kelihatannya lelap tertidur. Nafasnya kelihatan begitu halus. Betapa bodohnya aku. Betapa enaknya ikan bakar itu, Siapakah kau ini? Mengapa tiba-tiba saja kau ada di tempat ini? Aku tertidur lelap sejak siang tadi. Aku hadir di sekitar tempat ini sebelum kalian tiba. Apakah aku tidak boleh duduk di dekat kalian? Namaku Pangrangu. Entah siapa nama kalian. Kami... Tidak apalah. Jika memang kalian tidak ingin memperkenalkan diri kalian. Memang jika tidak ada artinya nama kalian untukku kenal. Begitu juga namaku untuk kalian kenal.
Hai, itu siapakah itu? Kelihatannya dia terluka sangat parah. Kau mengetahui kakekku terluka? Siapa kau? Hei, bukankah aku sudah memperkenalkan namaku? Lukanya cukup parah. Mengapa kalian biarkan saja dia di tempat seperti ini? Kalian tidak berusaha untuk mengobatinya? Kami tidak yakin akan ada tabib yang mampu mengobati lukanya, kecuali Nenek Jampi. Karena itu, kami berusaha untuk segera membawanya ke pinggir Sungai Cipunagara, ke pondok tabib sakti itu. Dari sini ke tempat tinggalnya masih akan memakan waktu cukup lama. Sedangkan umur dari kakek itu tidak lebih dari malam nanti. Kau, bagaimana kau bisa berkata begitu? Bagaimana bisa kau mengatakan demikian? Hei, begini saja. Marilah kita bertaruh. Iya, bertaruh. Kita akan melihatnya. Jika semua kata-kataku itu tidak benar, kau boleh memotong sebuah lenganku. Tapi jika kata-kataku benar, kau harus menggendong aku berkeliling, melihat-lihat pemandangan yang indah. Kurang ajar. Siapa kau ini? Kau berani menghina kami sedemikian rupa? Aku hancurkan kepalamu, pendek cebol. Hei, siapa yang menghinamu? Bukankah aku mengatakan apa yang aku yakini? Baiklah, jika kau memang penasaran dengan kepalaku ini, kau boleh memecahkannya jika aku salah dan kalah. Paman Cebol, apakah kau tidak mengerti keadaan kami? Kami tengah bersusah hati dengan keadaan kakek kami. Mengapa kau mempermainkan kami sedemikian rupa? Hei, kau marah padaku? Marah begitu? Siapa yang mempermainkanmu? Aku berkata yang sesungguhnya, bahwa kakekmu itu tidak akan berumur lebih dari malam nanti. Kau tidak akan berhasil jika membawanya ke pondok Dewi Jampi. Paman dapat mengetahui keadaan kakek kami hanya dengan melihat sekejap saja. Apakah itu berarti Paman mengerti tentang ilmu pengobatan? Apakah Paman mampu mengobati penyakit kakek kami ini? Tentu saja aku mampu mengobati penyakit orang tua itu. Hanya hancur tulang-tulang di seluruh tubuhnya. Dan luka dalam di sekitar dadanya. Ya. Hanya itu saja, bukan? Paman Cebol. Paman, jika begitu, tolonglah kakek Mamangku Raya. Tolonglah kakek kami ini. Apakah kakek tua yang berada di hadapanku ini adalah Mamangku Raya, tokoh sakti yang berjaya puluhan tahun yang lalu? Benar, Paman Cebol. Tolonglah kakek kami ini. Kami akan membalas budi dan kebaikan paman itu. Oh iya. Tanpa kalian minta pun, aku pasti akan menolongnya. Jika aku tahu kakek tua di hadapanku ini adalah Mamangku Raya. Apakah Paman Cebol tahu dan mengenal kakek kami? Sudahlah, tidak perlu bercerita lagi. Kakekmu ini perlu penanganan yang cepat, cermat dan teliti. Tolong kau balikkan tubuh kakekmu. Ya. Kakek Cebol dengan kepala besar itu kemudian mengeluarkan bungkusan kecil yang ternyata adalah sejumput jarum-jarum kecil. Kemudian dengan cepat dan tanpa ragu, ia menusukkan satu persatu jarum kecil itu ke beberapa jalan darah di belakang tubuh Mamangku Raya. Dan beberapa saat kemudian... Sekarang kalian sudah boleh menarik napas lega. Umur kakekmu telah berhasil kuperpanjang. Sekarang dalam keadaan seperti ini, ia akan dapat bertahan hingga 7 hari. Lalu bagaimana selanjutnya, Paman?
di manakah pondok paman? Ataukah kita harus mencari tempat yang nyaman untuk menyembuhkan kakek? Tidak. Kalian tidak perlu mencari tempat yang nyaman dan pondokku. Kalian menanyakan tentang pondokku kan? Aku tinggal jauh sekali, jauh. Sebaiknya sekarang kau membawanya ke pondok Dewi Jampi. Ya, bawalah ke sana. Itu memang satu-satunya jalan. Apa kau kira aku dapat menyembuhkan lukanya di tempat seperti ini? Cepatlah kau bawa kakekmu. Lebih cepat, lebih baik. Tapi berhati-hatilah. Jangan sampai lepas jarum kecil di pembuluh darah kakekmu itu. Ya, dan kukira ikan bakar itu tidak perlu kalian urusi lagi. Ya, biar aku yang akan mengurusnya. Pergilah kalian cepat. Baik, Paman Cebol yang baik. Mari, Kak. Oi, Kak, tubuh kakek tidak panas lagi seperti tadi. Keadaannya sudah menjadi hangat seperti biasa. Benar-benar seorang kakek sakti. Siapakah dia? Entahlah, Adik Purbaya. Mungkin juga dia seorang dewa yang tengah menyamar sebagai manusia dan hendak menolong kakek. Iya, terima kasih Yang Agung. Hampir semalaman, Raden Purbaya berlari dan secara berganti menggendong kakeknya. Dan saat tengah malam, keduanya beristirahat beberapa saat di tengah hutan untuk sekedar melepaskan lelah dan penat tubuh mereka. Dan sebelum fajar tiba kembali, mereka melanjutkan perjalanannya hingga ketika fajar tiba. Hari masih cukup gelap. Bagaimana aku bisa menemukan pondoknya? Bagaimana, Kak? Apakah kakak masih dapat mengingat tempat itu? Iya, aku kira aku dapat mengingatnya, Adik Purbaya. Tapi tentu saja kita harus menunggu hingga hari terang. Iya, kita harus menunggu hari terang. Marilah kita beristirahat lagi. Siapakah kalian di situ? Sedang apakah kalian? Kami sedang beristirahat sebentar, Nek. Beristirahat pagi-pagi seperti ini? Ayo, kemarilah. Duduklah di gubukku. Mari, mari. Adik Purbaya, sepertinya suara itu adalah suaranya. Iya, suara dari Nenek Jampi. Apakah dengan demikian berarti kita telah tiba di tempatnya? Mengapa kalian masih saja di situ? Sudahlah. Jika kalian tidak ingin kuundang minum teh atau air jahe manis yang hangat, dasar. Apakah kami sedang berbicara dengan Nenek Jampi? Benar. Siapakah kalian ini? Siapakah yang kalian pondong itu? Nek, ini kami, Purbaya dan Cempaka. Iya, Nek. Purbaya dan Cempaka. Kami berdua adalah murid dari kakek Mamangkuraya. Dia? Siapakah itu yang kau pondong? Tuan Mamangkuraya kah? Tuan penolongku. Iya, benar. Aku kenal dengan kalian. Kalian berdua adalah yang membantuku dulu, yang menolong desa Kasirepan. Mari masuk. Akan kulihat apa yang terjadi dengan Tuan Mamangkuraya. Ayo, naiklah. Masuk dan jangan ragu. Aku hanya sendiri saja di pondok ini. Iya, Nek. Siapa yang telah menyelamatkan jiwa Tuan Mamangkuraya? Apa maksud Nenek? Jarum ini. Siapa yang telah mengobatinya? Seorang laki-laki cebol, Nek. Di mana kalian berjumpa dengannya? Di kaki Gunung Tampomas, di sebuah padang rumput di bawah sungai kecil. Iya. Nek, bagaimana? Apakah kakek masih dapat ditolong? Aku akan berusaha. Mudah-mudahan
Yang Agung masih akan memberikan umur panjang baginya. Tetapi untuk itu aku memerlukan waktu yang cukup panjang. Waktu kurang lebih 1 purnama untuk mengembalikan tulang-tulangnya seperti sedia kala. Juga menyembuhkan luka dalamnya yang cukup parah. Iya, itu sudah cukup baik. Apakah mungkin kami dapat meninggalkannya, Nek? Kami mempunyai urusan penting yang harus kami kerjakan. Bukankah begitu, Kak? Iya, Adik Purbaya. Kita akan tinggalkan kakek untuk sementara. Dan kita akan kembali menjemputnya dan menunggui kesembuhannya setelah berhasil menyelesaikan persoalan kita. Siapakah yang telah membuatnya seperti ini? Itulah yang akan kami urus sekarang, Nek. Sanjaya. Raden Sanjaya dari Galuh. Hah? Benarkah itu semua? Mungkinkah Sanjaya, turunan dari seorang raja yang arif dan bijaksana, melakukan perbuatan seperti ini? Kami telah menemukan bukti. Dan juga Kak Cempaka telah melihat dengan mata kepala sendiri pembunuh kejam itu. Aneh sekali. Mungkinkah turunan dari sana sekejam itu? Sudahlah. Keluarlah kalian. Aku akan memeriksa dan mencoba mempelajari penyakitnya dulu. Jika kalian sudah ingin pergi, kalian boleh tinggalkan tempat ini. Tapi, Nek, dapatkah nenek mengurusnya seorang diri? Mengurus segala keperluan kakek? Anak cerdas. Kau benar. Tentu saja aku tidak akan dapat mengurusnya sendiri. Terlalu merepotkan aku. Tapi kau tidak perlu khawatir. Saat ini aku ditemani oleh seorang kawanku yang kini tengah pergi ke suatu tempat. Sebentar lagi juga ia akan datang. Ayo, beristirahatlah. Iya, baiklah, Nek. Mari Adik Purbaya. Hei, itu, lihatlah. Ada yang datang, Adik Purbaya. Oh, Paman Cebol. Benar, Paman Cebol. Hei, selamat bertemu kembali anak-anak muda. Apakah kau sudah bertemu dengan Dewi Jampi? Sudah, Paman. Apakah Paman adalah kawan dari Nenek Jampi? Dewi Jampi adalah bibiku. Bang Rangu, kaukah itu yang datang, Bang Rangu? Iya. Saya sudah kembali, Bibi. Masuklah cepat. Aku butuh pertolonganmu. Ayo. Baik, Bi. Aku segera datang. Aku masuk dulu, anak-anak muda. Nanti kita akan bicara lagi. Silakan, Paman. Pantaslah beliau sangat ahli dalam pengobatan. Agaknya Dewata Agung memang berkenan menolong kakek. Terima kasih, Hyang Jagat Betara. Terima kasih. Setelah beberapa saat beristirahat, kedua remaja dari Karang Sedana itu tidak lagi membuang-buang waktu. Setelah berpamitan pada kedua tokoh obat sakti, mereka berlari cepat kembali ke arah timur menuju kota Raja Galuh. Kita tinggalkan Raden Purbaya dan Cempaka. Sekarang kita ikuti kembali kisah Raden Sanjaya di Istana Galuh. Mengapa hingga saat ini Kakang Saka belum juga kembali? Dan anehnya, Kakak Wulan juga hilang begitu saja dari istana ini. Apakah diam-diam Kak Wulan mengikuti Kakang Saka ke Gua Larang? Beberapa hari aku ditinggalkan Kakang Saka dan Kak Wulan. Rasa-rasanya aku telah kehilangan sebagian dari semangatku. Banyak rasanya yang ingin kubicarakan dengan mereka. Ya, banyak sekali.
tentang pembangunan kota raja, tentang rencana Galuh selanjutnya, dan juga tentang mimpi tadi malam. Mimpi yang demikian menggelisahkan aku. Kelelahan sangat mencekam diriku. Kelelahan akibat mimpiku semalam. Rasa-rasanya diriku berubah menjadi seekor kucing. Dan aku dikejar-kejar oleh seekor anjing kian kemari. Aku dikejar-kejar tiada henti. Keluar masuk sudut rumah, kebun, bahkan selokan-selokan kotor. Apakah artinya? Aneh sekali. Siapa? Hamba tuanku. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang kelak terjadi di antara dua tokoh remaja kita, Raden Sanjaya dan Raden Purbaya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Sampai jumpa.